Halo semua. Pemerintah Islam yang biadab mulai mengeksekusi mati rakyat Iran yang berani protes pada Januari lalu. 3 orang remaja digantung dalam eksekusi tahap pertama ini, termasuk Saleh Mohammadi, atlet berprestasi peraih medali perunggu berusia 19 tahun. Mari kita lihat bersama beritanya. Ini dari CBS News. Islam Iran menggantung 3 orang termasuk pegulat remaja dalam eksekusi pertama terkait protes Januari lalu. Islam Iran mengeksekusi 3 pria pada hari Kamis yang dituduh membunuh petugas polisi selama protes pada bulan Januari, dengan para aktivis memperingatkan resiko lonjakan baru dalam hukuman gantung seiring berkecamuknya perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Ini adalah eksekusi gantung pertama yang dilakukan Islam Iran terkait demonstrasi nasional yang ditanggapi dengan penindakan brutal oleh pihak berwenang. 2 sumber mengkonfirmasi kepada CBS News bahwa Saleh Mohammadi, seorang anggota muda tim Gulat Nasional Iran, termasuk di antara 3 pria yang dieksekusi di Iran. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ketiganya dieksekusi tanpa pengadilan yang adil dan telah memberikan pengakuan di bawah siksaan. Mohammadi, Mehdi Ghasemi, dan Saed Daudi digantung di kota Qom, selatan Teheran, setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan berat berupa memerangi Tuhan yang dikenal sebagai moharebeh menurut hukum syariah Islam Iran, demikian menurut kantor berita Mizan milik lembaga peradilan. Mereka dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pembunuhan 2 petugas polisi dan melakukan aksi operasional yang menguntungkan Israel dan Amerika Serikat. Ini adalah rezim teroris Iran, kata juru bicara Gedung Putih Olivia Wells dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada CBS News pada Kamis malam. Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan teroris jahat dan kejam ini memperoleh senjata nuklir untuk mengancam rakyat Amerika. Dan tragedi mengerikan ini adalah pengingat yang jelas mengapa operasi Epic Fury adalah tindakan yang benar dan perlu. Terdapat kekhawatiran khusus mengenai nasib Mohammadi, seorang juara gulat remaja yang telah berpartisipasi dalam kompetisi internasional yang menurut Amnesty International ditolak pembelaan yang memadai dan dipaksa untuk membuat pengakuan dalam proses yang dipercepat yang sama sekali tidak menyerupai persidangan yang berarti. LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia mengatakan setelah eksekusi tersebut, 3 orang itu telah dijatuhi hukuman mati setelah persidangan yang tidak adil berdasarkan pengakuan yang diperoleh melalui siksaan. Disebutkan bahwa Mohammadi baru saja berusia 19 tahun minggu lalu. Lembaga Pemantau Urusan Hukum Iran, Datban, menambahkan bahwa mereka dirampas akses efektif terhadap penasehat hukum independen dan hak untuk membela diri, dan dalam keadaan seperti itu, penggunaan hukuman mati menyerupai pembunuhan di luar proses hukum. Resiko eksekusi massal. Sehari sebelumnya, pihak berwenang Islam Iran mengeksekusi Kourush Keifani, warga negara ganda Iran Swedia, atas tuduhan memata-matai Israel dalam sebuah hukuman gantung yang dikecam keras oleh Stockholm dan Uni Eropa. Itu adalah pengumuman publik pertama tentang eksekusi semacam itu sejak Israel dan AS melancarkan serangan ke Islam Iran pada 28 Februari yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memicu perang yang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah. Kami sangat prihatin dengan resiko eksekusi massal terhadap para demonstran dan tahanan politik di tengah bayang-bayang perang, kata Iran Human Rights. Eksekusi-eksekusi ini dilakukan untuk menyebarkan rasa takut di masyarakat karena Republik Islam tahu bahwa ancaman utama bagi kelangsungan hidupnya berasal dari rakyat Iran yang menuntut perubahan mendasar, tambahnya. Protes meletus di Iran pada akhir Desember sebagai protes terhadap kenaikan biaya hidup sebelum berubah menjadi demonstrasi anti pemerintah di seluruh negeri yang mencapai puncaknya pada tanggal 8 dan 9 Januari.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan keamanan membunuh ribuan orang dalam penindakan mereka terhadap protes yang oleh pihak berwenang dituding dilakukan oleh AS dan Israel. Kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di AS telah mencatat lebih dari 7.000 pembunuhan, dengan sebagian besar adalah demonstran, dan memperingatkan bahwa jumlah korban bisa jauh lebih tinggi. Teheran mengakui bahwa lebih dari 3.000 orang tewas selama kerusuhan tersebut, termasuk anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tidak bersalah, dan menyatakan bahwa kekerasan tersebut disebabkan oleh tindakan teroris. Kepala Peradilan Garis Keras Islam Iran, Gholam Hossein Mohseni Ejei, telah memperingatkan bahwa tidak akan ada keringanan hukuman terhadap mereka yang dihukum karena tindakan kekerasan selama protes. Organisasi hak asasi manusia Iran mengatakan ratusan orang menghadapi tuduhan terkait protes yang dapat berujung pada hukuman mati. Presiden Donald Trump awalnya memperingatkan AS akan menyerang Iran jika mengeksekusi para demonstran, tetapi kemudian fokus pada program nuklirnya. Menurut kelompok hak asasi manusia, Islam Iran adalah negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati di dunia setelah Cina. Tahun lalu, Islam Iran menggantung setidaknya 1.500 orang menurut data dari Iran Human Rights. Republik Islam Iran mengeksekusi 13 orang atas tuduhan terkait perang Juni 2025 dengan Israel dan 12 orang atas tuduhan terkait protes nasional tahun 2022-2023, menurut kelompok hak asasi manusia. Ini dari Iran Internasional. Eksekusi pegulat menimbulkan kekhawatiran bagi atlet yang ditahan di Iran. Eksekusi gantung terhadap seorang pegulat berusia 19 tahun pada hari Kamis meningkatkan kekhawatiran atas nasib atlet lain yang ditahan, dengan meningkatnya ketakutan bahwa lebih banyak eksekusi dapat terjadi dalam kasus-kasus yang terkait dengan protes awal tahun ini. 3 demonstran, Mehdi Ghasemi, Saleh Muhammadi, dan Said Daudi, dieksekusi pada hari Kamis setelah dituduh membunuh 2 petugas polisi selama kerusuhan pada bulan Januari, menurut kantor berita Mizan yang terkait dengan peradilan. Muhammadi, seorang pegulat tingkat nasional yang pernah berkompetisi di kancah internasional, membantah tuduhan tersebut di pengadilan dan mengatakan bahwa pengakuannya diperoleh melalui penyiksaan menurut keterangan dari orang-orang terdekatnya. Anggota komunitas gulat Iran juga membelanya dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kekerasan. Muhammadi telah mewakili Iran dalam ajang gulat internasional, termasuk Piala Saityev 2024 di Rusia, di mana ia memenangkan medali perunggu. Eksekusinya telah dibandingkan dengan kasus pegulat Navid Afkari yang menjadi simbol penggunaan hukuman mati setelah adanya protes. Afkari dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Shiraz setelah dituduh dan dinyatakan bersalah membunuh seorang petugas keamanan selama protes Iran tahun 2018. Daftar atlet, pelatih, dan wasit yang ditahan semakin bertambah, banyak diantaranya terkait dengan gelombang protes baru-baru ini serta kerusuhan sebelumnya. Di antara mereka yang disebutkan adalah pemain sepak bola Muhammad Hussein Husseini, penjaga gawang polo air Ali Pishevarzadeh, pelari maraton Nilufar Pas, juara kickboxing Benjamin Nakdi, pemain sepak bola remaja Abul Fazl Dukt, dan petinju Muhammad Jawad Wafai Sani. Nama-nama lain yang termasuk di antaranya adalah pelatih bola basket Payam Wahidi, pelatih biliar Hamzeh Kazemi, pelatih aerobik Narges Haidari, dan mantan pemain sepak bola Amir Reza Nasr Azadani, yang penangkapannya sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Beberapa tahanan adalah atlet muda, termasuk Amir Hussein Gaderzadeh, 19 tahun, dan Abul Fazl Dukt, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis yang mengatakan bahwa mereka menghadapi tuduhan dan proses peradilan serupa. Petinju Muhammad Mahsyari, peraih medali perunggu di kejuaraan tinju remaja dan U23 Asia 2024, juga dilaporkan berada dalam tahanan. Daftar tersebut mencakup wasit dan atlet yang kurang dikenal, menunjukkan betapa dalamnya penindakan tersebut telah menjangkau komunitas olahraga Iran. Pola eksekusi setelah persidangan, pihak berwenang menuduh mereka yang dieksekusi bertindak atas nama Israel dan Amerika Serikat, sebuah tuduhan yang sering digunakan dalam kasus-kasus yang terkait dengan protes. Kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan akibat protes berulang kali menimbulkan kekhawatiran tentang proses hukum yang adil, termasuk pengakuan paksa, kurangnya akses terhadap perwakilan hukum, dan pengecualian saksi pembela.
Kasus Saleh Muhammadi mengikuti pola tersebut, di mana orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa bukti CCTV tidak mengidentifikasinya dan saksi alibi tidak diizinkan untuk memberikan kesaksian. Komunitas olahraga berada di bawah tekanan. Tindakan keras tersebut telah bergema di seluruh dunia olahraga Iran, di mana para atlet semakin terlihat berpartisipasi dalam protes. Tidak ada angka pasti dan komprehensif yang dikonfirmasi secara khusus untuk atlet yang tewas dalam protes Januari 2026. Namun menurut daftar yang dikumpulkan dari para aktivis dan jaringan olahraga, setidaknya 65 atlet, pelatih, dan wasit telah diidentifikasi di antara mereka yang tewas selama penindakan keras pada bulan Januari. Skala kekerasan tersebut masih diperdebatkan. Iran Internasional meninjau dokumen yang membuktikan bahwa lebih dari 36.500 warga Iran tewas oleh pasukan keamanan selama penindakan terhadap protes nasional pada 8 hingga 9 Januari, menjadikannya pembantaian protes 2 hari paling mematikan dalam sejarah. Sementara perkiraan lain menunjukkan bahwa jumlahnya bisa jauh lebih tinggi. Sebelumnya, lebih dari 200 atlet menandatangani surat terbuka, mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan mempertanyakan keterlibatan berkelanjutan komite tersebut dengan para pejabat yang menurut mereka terkait dengan aparat keamanan Iran. Bagi mereka yang masih ditahan, eksekusi Muhammadi telah memperdalam kekhawatiran bahwa kasus serupa dapat diproses dengan cepat melalui pengadilan. Gabungan dari tuduhan terkait protes, dugaan keterkaitan dengan pihak asing, dan penggunaan pengakuan paksa telah membuat banyak keluarga merasa takut dan tidak yakin tentang nasib para atlet yang ditahan. Kita berharap Iran bisa segera merdeka dari penjajahan Islam yang biadab ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja?
Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.